mahasiswa masa depan. Nah, podcast ini kita dedikasikan buat teman-teman siswa kelas 12 ataupun kelas 11 yang akan memasuki fase-fase baru nih Bang, karena bakal dalam waktu dekat pasti bakal milih kampus atau jadi casis ataupun ruang-ruang baru yang bakal dieksplor sama teman-teman kelas 12. Dan hari ini kita kedatangan sosok alumni keren kita yang fresh graduate banget nih, baru lulus dari Caltex Riau ya Bang. Nah, sebelumnya aku juga mau ucapin terima kasih kepada Bang Dava yang udah menyempatkan waktu nih buat datang ke SMA Negeri 3 Bukit Tinggi. Kayak familiar tapi rasa asing ya Bang, dengan perubahan-perubahan yang signifikan nih dari sekolah kita. Nah, sebelum itu tak kenal maka kata sayang, boleh dong Bang Dava kenalin cara singkat nih kepada Bang Yanders sosok Bang Dava hari ini. Oke, halo semua, perkenalkan nama aku Muhammad Dava Flionzo. Aku biasa dipanggil Dava. Aku lulusan SMA Negeri 3 Bukit Tinggi, angkatan 63, tamat tahun 2020. Terus juga dulu di SMA aku juga aktif di organisasi yaitu di OSIS, dan aku lulusan dari Politeknik Caltex Riau, jurusan D4 Sistem Informasi. Oke, salam kenal Bang Dava. Aku ada Dini dari angkatan 67 Bang. Oke. Hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol santai sama Bang Dava seputar dunia perkuliahan, transisi dari SMA ke kuliah, dunia perkuliahan, kayak gimana cara kita nyusun akademik ataupun non-akademik. Karena Bang Dava baru aja mendapatkan dunia perkuliahan untuk pertama. Mana tahu Bang Dava mau nyoba lagi di S2 dan S3 gitu. Amin. Oke. Nah, aku juga ngerasa singkat, Bang Dava merupakan alumni dari Politeknik Caltex Riau, jurusan Sistem Informasi. Nah, selama masa berkuliah, Bang Dava ini aktif dalam kegiatan organisasi dan pengembangan diri, serta terlibat dalam beberapa pengalaman yang relevan dengan dunia mahasiswa. Nah, perjalanan inilah yang nantinya akan banyak kita upas bersama di episode kali ini. Terus, Bang Dava juga punya sederet pengalaman nih, pengalaman magang diantaranya PT Telkom Indonesia Retail Riau Daratan, PT Asuransi Bari Life, dan PT Bank Rakyat Indonesia yang baru pindah beberapa bulan ini ya Bang di Bukit Tinggi. Nah, dari profil singkat ini, kelihatan kalau perjalanan kuliah itu bukan cuma soal kelas, kampus, rumah, kampus, kos aja, tapi tentang gimana cara kita tumbuh dan berproses ya Bang. Karena Bang Dava sekarang pas kuliah termasuk orang yang ngerantau keluar dari Bukit. Oke, langsung aja nih Bang, kita masuk ke sesi question and answer-nya. Aku mau nanya nih Bang, masa-masa transisi Bang Dava dari SMA ke kuliah itu udah matokin jurusan kah? Atau sempat berada di fase bimbang nih, kayak aduh mau kemana ya, nggak tahu planning ke depannya gitu. Gimana Bang? Kalau dari aku pribadi ya, mungkin dulu waktu di kelas 12 di semester 1 itu masih bingung ya mau milih kemana, mau ke kampus mana gitu kan. Cuman di semester 2 aku udah mulai netapin tujuan aku kemana. Yang pertama dulu, kalau dari aku pribadi, aku netapin jurusan terlebih dahulu karena sesuai dengan minat dan bakat aku. Aku pengen, karena jurusan yang aku pilih kan itu sistem informasi ya, sistem informasi dan di IT. Karena dulu aku juga searching gimana jurusan yang sering dicari oleh perusahaan-perusahaan gitu. Prospek kerjanya ya benar, ya? Prospek kerjanya. Jadi makanya aku milih di IT atau sistem informasi. Pertama mungkin aku sharing sedikit ya, karena aku di awal perkuliahan aku pengennya masuk di kampus yang lebih banyak praktek, makanya aku pilih Politeknik gitu. Terus di awal dulu aku milih Politeknik Caltex karena aku milih jurusan sistem informasi karena hanya yang aku tahu tadi itu di Caltex lah yang ada jurusan sistem informasinya. Jadi makanya aku pilih di Caltex gitu. Oke, berarti riset-risetnya udah mulai dari semester 1, penetapan semester 2. Nah, untuk menetapin jurusan itu, Bang Dava melalui prosesnya apa aja sih? Apakah melalui bimbel dari lembaga bimbel, atau dari BK, atau searching sendiri secara mandiri, atau arahan orang tua? Yang pertama sih dari pribadi dulu ya, pengen kemana dan searching dulu untuk prospek kerja. Lalu aku juga ikut bimbel
Malah dulu aku ada 2 bimbel di kelas 12 Wah. ikutan gitu kan. Ambis ya bang ya. Main ambis gitu kan. Terus milih di bimbel, dan juga dulu aku juga ada konsul di BK ya, karena nanya ke guru BK gimana untuk kedepannya gitu kan. Terus yang terakhir baru ke orang tua gitu. Nah, berarti notes ya pada teman-teman kelas 12 harus dipersiapin dari semester 1 atau sekarang udah semester 2 ya, kelas 12. Jadi harus dari jauh-jauh hari buat ke planning biar nggak kagok ya bang. Iya. Ternyata takutnya salah jurusan, jadi nggak enjoy sama jurusannya sendiri. Harus dipersiapin ya teman-teman, betul bang? Betul. Oke. Nah bang, kalau misalnya bang dulu pas SMA kelas 12 itu ada ekspektasi nggak buat di dunia perkuliahan, kayak kayaknya kuliah santai nih, nggak perlu dress code, nggak perlu masuk jam 7 pulang jam segini, atau nggak perlu apa ya, pokoknya lebih bebas, dan tapi harus kontrol diri ya bang. Iya, benar. Karena kalau ada guru lagi yang nginget kita, nggak ada BK yang harus ngedisiplinin kita gitu. Kalau menurut abang dulu pas zaman itu, jadi kita recall memori nih. Iya. Pas bang jadi mahasiswa muda atau maba. Kalau dari aku sih pertama, kalau dari aku dulu ya, karena aku tahu aku di Politeknik, dan Politeknik kan terkenal dengan kedisiplinannya ya. Terus juga aku udah searching juga gimana aku di kampus, gimana peraturan di kampus lah. Karena di Politeknik juga kami lebih disiplin gitu. Dari segi jam masuk, kami jam 7 udah masuk, pulang jam 5 gitu kan. Terus gimana peraturan-peraturan yang ada, gimana kalau di slogan dari kampus aku sendiri yaitu di Caltex itu kita disiplinannya kuat, terus di kampus nggak boleh merokok, terus dari segi lalu lintas di kampus kita juga harus tertib lalu lintas, dimana kita harus gunakan helm, penumpang hanya boleh 1, terus untuk di motor juga harus lengkap gitu kan. Jadi yang pertama teman-teman harus riset dulu gimana kampus yang teman-teman pilih, dan gimana budaya yang ada di kampus gitu. Iya sih, kalau aku udah ada teman dari Polman, nah dia tuh kalau misalnya cabut atau segala macam pasti ada dispennya ya Iya, bang. benar-benar. Jadi kayak jadi teman-teman harus riset terlebih dahulu nih kampusnya seperti apa, budayanya, terus jurusannya kayak gimana ya bang ya. Iya. Apalagi kalau misalnya kita ngerantau, kita harus riset culture daerah itu Iya. apa gitu ya bang ya. Karena kalau teman-teman kayak aduh dari jam 7 kuliah sampai jam 6 masih di kampus gitu, kayak teman-teman harus take notes juga itu. Karena supaya kita nggak shock gitu Iya, ya bang benar. ya, dan kayak stres di awal-awal gitu. Terus bang, kalau waktu itu berarti bang pertama kali ngerantau keluar itu dalam jangka waktu panjang berarti Iya. bang. Tantangan apa sih bang survive mode kita di luar daerah? Oh, kalau untuk itu ya kan kita juga, mungkin aku sedikit sharing karena kita di Sumbar terutama, kita di Tinggi juga pindah ke wilayah orang, daerah orang yang yang kita Nggak tahu gitu. ya, kita nggak tahu, terus beda lah Iya. culture-nya di sana. Jadi kita harus ngelihat gimana di daerah tersebut, lalu kita harus bisa jaga diri lah, jangan ngikut-ngikut, kalau bisa tahan-tahan diri lah untuk gimana kita di daerah orang gitu. Iya betul banget sih. Aku kuliah kan di Bandung ya bang ya. Jadi kayak wow, kalau misalnya di sini jam segini udah harus di rumah, kayak nggak boleh kegiatan di luar lagi apa perempuan. Kalau di sana kayak wow, gitu kayak perbedaannya itu kayak jauh banget ya. Jadi teman-teman kalau misalnya dapet di luar daerah harus punya kontrol diri yang kuat, dan ingat-ingat nih komitmen kuliahnya mau ngapain ya bang ya. Harus teguh hati juga supaya nggak belok-belok kesana kesini nyobain segala hal gitu. Harus inget orang tua di rumah, cita-cita, oke teman-teman. Karena pasti yang explore baru-baru mahasiswa baru tuh kayak pasti angkat-angkatnya kayak duh mau nyoba segala hal ya bang ya. Oke, berarti kalau abang dulu kayak nyoba-nyoba organisasi dulu ya bang ya? Iya. Kayak lebih pengembangan diri di akademik dan akademik. Oke. Nah bang, kalau based on my experience ya, waktu kelas 12 itu pasti ngebayangin kayak kuliah seru, kayak bebas banget kayak yang kita omongin sebelumnya. Menurut bang, gimana anggapan seperti itu harus diluruskan ya seperti apa gitu? Kayak boleh dong nasihatnya buat teman-teman yang bakal milih jurusan nanti, ataupun kelas 11 atau kelas 12, ataupun teman-teman yang lagi nonton podcast ini. Oh, mungkin kalau dari aku pribadi ya, kalau untuk pertama teman-teman
sebenarnya kalau untuk pemilihan kampus dan pemilihan jurusan itu ke pribadi teman-teman, kembali lagi ke pribadi teman-teman, gimana minat teman-teman, gimana kampus yang teman-teman pilih. Cuman dari aku pribadi yang aku lihat sekarang ya, untuk sekarang kalau bisa teman-teman persiapkan diri dari sekarang untuk yang kelas 10, kelas 11, kalau udah bisa dari sekarang pilih kampus yang top menurut aku ya. Karena yang aku lihat saat sekarang ini untuk di perusahaan-perusahaan sendiri pasti ngelihatnya kok kandidatnya lulusan dari kampus mana gitu. Backgroundnya Ya, ya, backgroundnya gitu. Jadi kalau untuk kampus top itu adalah salah satu tujuan dari teman-teman untuk milih gimana ke depannya. Karena untuk di dunia kerja bakalan dilihat juga kelulusan kampus mana, dan teman-teman juga harus ngelihat peluangnya gitu. Karena harus ada adaptif juga dan bisa melihat peluang-peluang yang sekiranya kita bisa improve pengembangan diri ya Bang. Karena kalau dari teman-teman atau kating sebelumnya pasti ngasih, kalau kita di MPKS pasti ada wejangan-wejangan ya Bang ya, tiap ke sekre, aduh kan harus ini guys, harus ini, harus ini kayak. Karena walaupun kampus itu tuh apa ya, cita-cita kita tuh misalnya ke UI, ke UGM, tapi kita harus diiringi dengan usaha-usaha ya Bang, dari awal dari satu kelas 10 atau kelas 11, karena nggak langsung instan SNMP masukin UI tapi kita cabut-cabut dulu kan nggak mungkin ya guys ya. Oke, jadi di Teknot nasihat dari Bang Dava. Nah lanjut nih Bang, waktu Bang dulu jadi maba, kesalahan apa sih Bang yang sebenarnya harusnya dulu gue nggak ngambil ini, harusnya dulu aku nggak ngelakuin ini, supaya kita kayak lebih maintain aja gitu CV-nya, kayak mungkin mulai lomba dari semester 1 atau mulai bangun relasi dengan cutting sejak dari maba atau gimana Bang? Kalau dari aku pribadi mungkin kesalahan aku ya, karena aku dulu joinnya di himpunan mahasiswa ya, jadi harusnya aku dulu tuh kalau bisa langsung join di BEM gitu, coba-coba di BEM karena lebih luas lagi kan relasinya. Karena kalau di himpunan mahasiswa juga sebatas di himpunan mahasiswa, prodi aja ya hanya di prodi. Jadi kalau aku pribadi pengennya dulu harusnya aku nyoba untuk bisa di BEM, karena dulu aku gak ada minat sama sekali gitu dulunya. Cuman di sekarang lebih berasa lah. Berarti planning Abang dulu kayak magang lebih ke akademik, kayak prospek kerja ya Bang. Ternyata harus diimbangin ya Bang, akademik dan akademik. Karena relasi itu datang dari teman-teman gimana join kepanitiaan, organisasi teman-teman. Karena kalau misalnya yang udah dialami dari sampai semester 3 lebih banyak tahu, oh ternyata ada ini ya, ternyata ada informasi ini ya, ternyata ada lomba ini dari teman-teman itu ya Bang ya. Jadi harus balance nih, nggak hanya kupu-kupu kuliah pulang atau kura-kura kuliah rapat. Jadi harus balance teman-teman. Lanjut, kalau pola pikir atau mindset apa sih Bang yang harus ditanamin sebagai mahasiswa baru ataupun sebagai anak rantau yang lagi kuliah, yang mau kuliah atau yang mau nge-reach kampus-kampus di luar daerah ataupun luar pulau Bang? Kalau yang pertama teman-teman itu harus bisa bangun relasi ya menurut aku ya. Karena kita juga ngerantau, jadi kita harus bisa juga milih-milih nih teman mana yang baik yang untuk kita untuk kedepannya. Karena kita kan kuliah kan buat nantinya juga wisuda, untuk kerja juga ya. Jadi kita dari awal harus ngebentuk dan harus bisa jaga diri juga, mana temen yang bisa kita bawa untuk di akademik, mana bisa teman yang butuh kita bisa pertemanan di luar kampus lah, yang bisa bikin kita tuh berkembang. Karena berarti Bang ngerasain juga ya, kayak pertemanan saat SMA sama kuliah tuh beda banget. Kalau misalnya sekolah kita masih bisa sharing tugas, kayak lihat dong tugas kamu, lihat dong ini kamu kayak nilainya berapa gitu. Ternyata pas kampus, kalau di kampus gimana Bang? Kalau di kampus juga kita kan beda-beda daerah juga ya, jadi beda-beda karakter orangnya juga beda, di wilayah di daerah ini beda. Jadi kita harus bisa menyesuaikan lah, dan harus bisa ngerti juga gimana teman-teman gitu. Kalau misalnya pas SMA itu, kalau kita nanya nilai masih kayak oke gitu ya, kayak nggak ada yang ketersinggung. Kalau misalnya di kampus, aduh jangan coba-coba deh gitu. Terus kalau misalnya pertemanan kayak harus selektif ya Bang ya. Soalnya kalau misalnya pertemanan kuliah tuh lebih kayak
dunia pertarungan gitu. Iya. Ada yang bisa jadi teman, ada yang bisa hanya sekedar rekan kerekom aja gitu ya bang. Kalau bang dulu di saat kuliah ada nggak cerita, aduh ternyata punya cerita buruk nih tentang pertemanan gitu? Kalau dari aku pribadi sih, kalau untuk pertemanan nggak ada ya, karena aku di kampus aku sendiri itu kami dari semester 1 sampai semester 8 kan temennya itu aja ya. Jadi kami dulu, kalau ya aku tahu di universitas dulu ada teman-teman yang lain ada war SKS atau apa, kami nggak ada. Oh berarti bang paket gitu? Paket, udah di paket gitu kan. Terus temannya dari semester 1 sampai 8 itu aja. Jadi kalau dari salah milih teman sih nggak ada. Cuman kalau untuk di teman kampus, di teman kelas lain atau di prodi lain lebih selektif aja sih. Berarti di teknik teman-teman kalau misalnya milih teman yang harus satu visi ya bang, maksudnya kayak mau ngejar akademik nih atau ambis di mau lomba, ada planning bulan segini mau lomba ini, bulan segini mau lomba gitu. Karena aku lihat teman-teman kalau din ya bang ya, teman-teman kuliah itu kayak mereka udah nge-planning kayak mau lomba ini kayak wah, jadi kita tuh keikut imbasnya buat kompetitifnya tuh kayak oke banget gitu buat portofolio atau CV atau bahkan dari lomba itu bisa relasi ke dunia kerja kan bang, karena dunia kerja pasti ketemunya orang-orang yang itu aja, betul nggak bang? Betul banget. Nah teman, kalau misalnya dari abang ada nggak bang pas jadi maba tuh udah bikin study plan berapa semester ini abang mau magang, semester ini abang mau job fair, atau semester ini bang udah mulai skripsian atau gimana bang? Bang udah nyusut dari semester berapa gitu? Oh kalau untuk kalau di kampus aku sih udah ditetapin ya. Oh iya ditetapin ya. Udah ditetapin, jadi di semester 5 kalau nggak salah itu udah mulai magang, 6 atau 5 gitu. Terus di semester 7 itu udah mulai skripsi ya. Kami kan dulu tugas akhir ya atau proyek akhir gitu. Jadi kami nggak ada skripsi, jadi kami di semester 6 dan semester 7 gitu bikin proposal, bikin proyek akhirnya di semester 8 gitu. Oke, kalau dulu kalau nggak salah ada magang berdampak apa ya yang program pemerintahan itu, apakah di Politeknik juga ada itu atau enggak? Oh ada. Dulu apa ya, MSIB ya? Iya MSIB. Iya. Ada. Kalau di kampus aku juga ada teman-teman yang dapat juga. Terus kalau magang pribadi juga ada. Jadi daftar jalur pribadi ke perusahaan-perusahaan gitu. Magang mandiri ya? Magang mandiri. Berarti kalau misalnya dipaketin nggak bisa yang bikin udah ke planning ya bang mau ngapain aja. Tapi kalau misalnya teman-teman ada yang work SKS harus ngasah lagi nih instingnya kayak, duh kayaknya mau magang deh. Abis masa ini ada kayak pencapaian apa yang harus dibikin ya bang, biar masa kuliahnya tuh ada objektif yang harus dicapai gitu, biar nggak ngalor gitu, betul bang? Oke lanjut nih bang. Kalau bang tadi tuh kan lebih ke magang-magang, itu bang konversi SKS atau emang udah SKS-nya magang gitu? Oh kalau dulu di semester 6 kalau nggak salah gitu ya. Semester 6 itu udah khusus magang. Jadi kami dulu magangnya di satu semester itu sekitar 4 bulanan. Oke, berarti beda-beda ya bang? Ya, kalau beda. Misalnya dari semester 1 bahkan udah ya udah kalau mau magang sok magang gitu. Udah bisa milih berarti. Udah bisa milih. Tapi tergantung institusi apa mau kita angkat aja gitu. Oh, iya. Gimana cara bang nargetin IP atau IPK nih? Kalau dari IP ya mungkin kesalahan aku juga ya, karena aku di semester 1 juga dulunya online dan aku juga lulus kan dulu waktu COVID ya. Jadi aku lulus SMA gak ngerasain tuh namanya UN. Terus di semester 1 dulu full online, semester 2 baru hybrid, semester 3 hybrid, semester 4 baru full offline. Karena COVID ya bang? Karena COVID. Aduh. Jadi rada santai gitulah perkuliahan, karena aku kan masih di rumah tuh, belum ngerantau waktu semester 1. Terus juga ada kerjaan lain lah diselingin. Cuman kalau untuk sekarang saran aku untuk teman-teman ya, kalau untuk teman-teman di perkuliahan kalau mau ngambil part time atau apa boleh, cuman tujuan utama masih di perkuliahan, karena mungkin di 80% ya teman-teman di perkuliahan atau 90 lah, dan sisanya di kerjaan gitu, mau nambah-nambah uang atau apa. Berarti harus tahu, harus ngeluarin diri sendiri untuk prioritas. Iya, harus tahu prioritas. Iya, dan harus ngelis kayak produktif juga harus ya bang ya, karena
di situ mulai kalau kita udah produktif berarti kita udah ngeliat peluang-peluang apa yang bisa kita lakuin selama jadi mahasiswa. Sebenarnya itu tuh harus kita susun supaya pas SMA tuh pas kuliah tuh kita nggak gimana ya, kayak nggak aduh ngapain ya, ngapain ya. Jadi kayak nggak kita lagi kuliah baru nyusun pas kuliah gitu. Sebenarnya harus dari sekarang. Iya. Berarti abang tipe yang nargetin IP atau Kalau IP enggak sih. kayak udah jalanin aja. Selagi masih oke dan Ya, baik. kalau masih Oke, nah cuman sebenarnya dikit ya, tambahan dikit. Boleh, Mungkin kalau untuk sekarang ya, kalau bisa teman-teman IP-nya diusahakan di atas 3, karena di range 3 sampai 3,2 minimal, karena di saat ini yang aku lihat banyak perusahaan yang minta di atas 3, bahkan di atas 3,2 untuk IP ya. Jadi untuk teman-teman usahakan dari awal udah rajin lah untuk perkuliahannya, untuk nargetin IPK-nya berapa gitu. Karena yang situ tadi minimal kalau bisa di minimal 3, bahkan di atas 3,2 lah untuk IP. tekmat teman-teman, karena kalau misalnya di dunia kerja ataupun magang pasti kayak dilihat nih, nggak dilihat namanya dulu atau lahir atau kayak biodata pribadi, tapi kan dilihat dulu tuh lulusan apa, kuliah di mana, dan IP atau IPK-nya berapa gitu ya. Gitu yang pertama kali dilihat ya bang ya. Yeah. Oke, lanjut nih bang. Aduh aku nanya jadi kayak banyak banget yang mau ditanya, jadi kayak liur nih gitu. Apa lagi ya? Nah dari abang dulu hima, dia abang punya penjelasan pribadi nih kayak kenapa join hima aja ya? Kenapa hanya join hima aja? Kalau misalnya ada nggak bang saran-saran lain yang bisa teman-teman akses gitu, apakah organisasi atau mulai freelance atau apa gitu, supaya teman-teman punya planning, kayak punya ide, oh iya deh kayaknya besok aku jadi mahasiswa mau nyobain ini deh, kayak mau nyobain segala macam gitu. Kalau untuk itu, kalau aku pribadi kenapa di Hima, karena peluang saat itu hanya di Hima ya. Terus aku juga fokusnya di Hima. Lalu waktu fokus di Hima kayak karena IP aku agak turun dikit ya, jadi aku karena terlalu fokus di sana juga, jadi makanya aku nggak ngelanjutin di BEM karena pengen coba di BEM kan kalau untuk sekarang. Terus saran aku buat teman-teman ya, bagi-bagi waktunya lah. Harus bisa jaga bagi-bagi waktunya gimana di akademiknya dan di non akademik, biar balance seimbang nih akademik dan non akademik. Nah tadi kita bahas tentang IP ya, baru ingat kalau misalnya semester awal itu kan masih pengenalan gitu, kayak masih bisa ditargetin nilai-nilai yang lebih tinggi daripada semester yang atas gitu, karena semakin atas semakin pusing. Jadi kalau dari awal kalau misalnya bisa dikejar 4 ya udah gas 4 gitu ya bang, karena kalau misalnya malah lebih enakan giat-giat di awal, karena memperoleh nilainya lebih bukan lebih gampang, tapi kayak lebih nggak se-effort di maksudnya gimana ya, lebih mudah mendapatkan nilai tinggi dibanding semester 2 ya bang. Dari awal sih bang. Jadi jangan ngalut prinsip masih awal kayak santai aja, nggak sih, malah itu salah guys. Karena kayak makanya dari awal itu masih mudah kita buat belajarnya, kayak masih pengenalan nih gitu, kayak makanya karena itu masih pengenalan, di situ dasar-dasar pengetahuannya kan bang, supaya nanti di semester tuanya gak pusing dan gak goyang gitu konsep-konsep jurusannya gitu. Karena teman-teman dit kebanyakan masih semester 1, semester 2 santai dulu nggak sih, kayak organisasi dulu, panit dulu, kayak mereka lebih berat sebelah gitu. Tapi udah 3 kayak Allah Akbar, ternyata berat gitu. Jadi bagi teman-teman jangan ngalut prinsip seperti itu ya bang ya. Oke, nah lanjut, kalau abang dulu magang, aku lihat abang magang di 3 tempat. Magang 1 tempat. 1 tempat berarti kerjanya 2 tempat. Bang magangnya itu abang yang ngusul sendiri atau emang udah ada di prodi list dari magang? Awalnya ada list, cuman karena ada peluang di Telkom, terus aku coba sama teman-teman juga coba daftar, makanya dapatnya di Telkom untuk magang gitu. Belum 4 bulan sih magang di Telkom.
Oh, berarti kalau misalnya Telkom itu agensi atau perusahaan gitu? Perusahaan. Nah, mungkin insight baru nih bagi teman-teman kalau misalnya kita bisa magang di 3 tempat ya Bang, government, perusahaan ataupun agensi ya Bang. Agensi. Nah, kalau menurut Bang, sebenarnya ini pembahasan lebih tinggi buat teman-teman mahasiswa sih, tapi mana tahu teman-teman mahasiswa Penita Facecam juga nonton ini. Ada nggak Bang kiat-kiat tempat buat magang gitu, pemilihan magangnya mau di sektor pemerintah atau perusahaan ataupun agensi? Oh, kalau untuk itu lebih ke pribadi teman-teman dulu ya, pengennya di mana, karena di sana teman-teman bisa ngebentuk diri teman-teman pengen nantinya bakalan kerja di mana, tujuannya mau kemana gitu kan. Kalau mau di pemerintahan ya ambil di pemerintahan, cuman kalau mau di perusahaan atau agensi ya balik lagi ke teman-temannya. Tergantung prodi juga. Tergantung prodi juga. Dan intinya riset semua Ya, hal riset, yang semuanya harus di riset matang-matang gitu. Iya, kayak milih jurusan ya Bang ya. Kayak kalau Din dulu karena kebetulan SNBP, jadi kayak risetnya tuh kayak aduh hobinya kemana ya. Jadi kayak mikirnya tuh kerja sambil ngelakuin hobi, jadi kayak nggak stres, jadi kayak lebih mengurangi resiko, jadi agar nggak stres gitu ya Bang. Jadi kayak aduh kayaknya suka ini IPA Bang, tapi milih jurusannya ke soshum, ya jadi PR di U4. Jadi kayak aduh suka apa ya, kayaknya suka ngomong nih, terus kayak apa ya, berarti paling nggak mendekati Ilkom kan. Terus Din tahu Ilkom itu pasti bakal penjurusan di semester 3 atau semester 4. Din cari apa sih penjurusan di UNAN, di UMP, di univ-univ di dalam buku sumber. Ternyata pas disering dulu ada prodinya sendiri, PR humas itu, dan dapatlah di Unpad. Jadi kayak teman-teman nggak boleh pasrah nggak sih Bang, kayak duh mikirnya nanti aja deh gitu, malah ya kayak gitu jadi nggak ke planning ke jangka panjang ya Bang. Jadi takutnya teman-teman nggak nyaman, kayak duh kayaknya salah jurusan deh gitu. Jadi teman-teman gitu. Iya, takutnya putus tengah jalan ya Bang. Jadi yang pertama harus riset sebanyak mungkin, harus kaya informasi, apalagi informasi sekarang tuh bisa lewat TikTok, lewat IG, ataupun iya udah banyak kok, apalagi kita punya Himasma ya Bang ya, kita punya alumni di mana aja, teman-teman bisa tanyain ke BK kayak Bu, ada alumni nggak ya di UGM, ada alumni nggak ya di UI, ataupun ada alumni nggak ya di kampus mana yang teman-teman tertarik gitu, yang bisa teman-teman chat ya Bang. Kalau misalnya Abang berkenan nggak Bang di chat sama teman-teman yang ingin ke kampus Abang dulu? Oh, kalau aku kalau ada teman-teman yang chat aku yang mau nanya apa ya silakan gitu kan, karena kan kita sharingnya juga ya sesama alma mater SMA 3 juga kan, harus saling berbagi ilmu informasi gitu. Jadi teman-teman kalau misalnya mau ke Politeknik, terkhususnya nih kalau Caltex Riau nih, boleh di chat Bang Dava. Apa nih Bang, IG-nya bisa lewat DM mungkin? Kalau DM kalau di DM aku di IG itu Aflionzo Dava, nanti bisa teman-teman DM aja. Terus kalau nomor HP ya mungkin bisa di balik layar nanti ya, atau lewat DM-nya ntar username bisa kita tempelin ya, editor bisa ya ditempelin username di bawah ini nanti. Oke. Kayaknya mineralnya belum datang, tapi ada minum kok Bang di sana. Saya belum tahu Bang haus karena panas nih ternyata. Udah aman? Oke. Kita Bang. Nah Bang, kayaknya tadi untuk closing ya, tapi ternyata masih ada pertanyaan penting nih Bang. Kayaknya langsung aja deh. Nah, kiat-kiat atau pesan kepada teman-teman kelas 12 ataupun teman-teman sama Smatitel buat nentuin jurusan atau jadi casis kah nanti, ataupun jalan yang berbeda mainstream yang bakal teman-teman ambil nanti. Gimana kiat-kiatnya dari Abang sebagai alumni ataupun bahkan yang udah menempuh kuliah gitu. Oh, mungkin kalau dari aku ya, terutama buat teman-teman yang udah kelas 12 ya, teman-teman yang kelas 12, karena kan setelah lulus nanti teman-teman kan bakal ada yang di dunia perkuliahan atau di kedinasan atau casis juga. Terus teman-teman nantinya harus mengubah diri teman-teman yang dulunya di SMA masih ada main-main, jadi setelah di kelas 12 terutama di semester 2 lah mulai dikurang-kurangi mainnya, fokus ke masa depan teman-teman, karena setelah lulus dari SMA teman-teman bakalan nyusun gimana masa depan teman-teman, bagaimana karir ke depannya. Jadi
harus dari kelas 12 udah mulai nyusun gimana untuk kedepannya. Terus saran dari aku sendiri untuk khususnya teman-teman yang di dunia perkuliahan, kalau bisa untuk ikut di organisasi, karena organisasi maupun di kepanitiaan, karena di sana teman-teman bisa membentuk CV teman-teman, karena di dunia pekerjaan nantinya CV bakalan dilihat. Dan karena kita nanti baru fresh graduate ya, kita baru lulus juga, dengan hanya pengalaman magang kebanyakan ya untuk fresh graduate, dan itu poin plusnya ada di organisasi maupun kepanitiaan. Anak nih aktif atau mana gitu. Kayak leadershipnya yang soft skillnya juga dilihat dari magang-magang ataupun kepanitiaan yang udah dilakuin. Apalagi jabatannya kepala divisi kah, nanti ada project officer atau pimkap gitu ya, pimpinan kabinet di berbagai organisasi. Sebenarnya apalagi nih Bang, baru inget nih, jangan FOMO ya Bang ya, kalau misalnya gini. Jangan FOMO kayak, temen aku ngambil ini hukum, mau hukum juga deh, kayaknya seru deh. Jangan guys, kita harus kata hati. Iya, kayak kita tuh passionnya di mana gitu ya Bang ya. Kayak harus ngenalin diri sendiri. Belibet di mulut. Oke. Ya jadi jangan takut ngelangkah juga ya Bang. Jangan takut takut. Oh iya, ini kita tuh sebenarnya punya alumni yang keren-keren. Kayak tapi ternyata kalau di zaman aku dulu kayak masih ada takut-takut nge-reach out gitu loh Bang. Kayak kita tuh kan masih butuh sumber informan gitu yang udah terjun langsung gitu, kayak udah ngejalin misalnya aku mau unan dulu, aku nggak ada kenalan di unan. Nah teman-teman tuh bisa manfaatin itu nggak sih Bang? Kayak coba riset ini alumni atau mahasiswa unan nih, kayak teman-teman bisa kok chat gitu ke alumni Himasma gitu, karena kita punya sumber daya manusia yang oke gitu. Jadi jangan takut-takut, karena kebanyakan mereka takut duluan. Iya, takut kayak gimana ya ngomongin padahal itu sebenarnya boleh kan, satu alma mater pasti juga diladenin kan. Kami juga para alumni kan juga seneng lah kalau ada teman-teman yang mau nanya atau apapun itu. Kayak kehadiran kita dibutuhin gitu sama dia di kelas 12. Nah makanya itu Freshcamp tiap tahun diadain supaya jadi ruang teman-teman Belgianers buat chit-chat sama para alumni SMA 3, kayak Kak mau info ini, Bang mau info ini. Iya bukan info. Tanya aja sebanyak-banyaknya gitu. Abang dulu ada Freshcampnya juga Bang? Ada, kami dulu ada Freshcamp 4 kayaknya. 3 atau 4 yang angkatan aku ya. Berarti Bang yang masih baru-baru gitu ya Bang ya. Abang waktu itu jadi apa? Kebetulan aku kan dulu ditawarin jadi KP-nya, cuman bentrok sama kuliah karena di Januari kalau nggak salah dulu kampus aku baru masuk semester baru gitu kan. Jadi bentrok, jadi aku nggak ikut di Freshcamp gitu. Karena timeline politeknik biasanya beda ya. Iya, tapi sebenarnya kalau saat ini walaupun timelinenya beda, sebenarnya kita tuh ada konten People of Himasma Bang. Jadi kayak mau tag video Kak, boleh minta jadi motivator gitu loh Bang. Jadi kayak ntar bisa di add yours di IG. Sebenarnya mau bikin budaya seperti itu supaya teman-teman siswa aktif tuh tahu, ternyata ini alumni kita, kayak keren sih alma maternya, kayak jadi lebih kenal sama alumni dan teman-teman bisa reach out nih, mau butuh informasi ini, atau Kak kalau misalnya di Riau nanti hidupnya kayak gimana ya, apakah biaya hidupnya seperti ini. Jadi teman-teman kalau mau rantau dari luar Bukit gitu, atau di Padang, atau di Riau, atau di Aceh, atau di mana, cari alumni yang ada di sana, terus tanyain budaya hidup di sana gimana, kayak kosan mungkin, info kosan ya Bang ya. Nah jadi nggak perlu nggak perlu takut buat nge-reach out, kayak asalkan sopan ya Bang ya, asalkan sopan, kenalin diri, aku dari Semati itu angkatan segini, mau nanya kalau kos deket daerah sini di mana ya. Sebenarnya waktu itu aku juga kayak gitu Bang, kayak ke Bandung siapa ya yang bisa aku siapa ya survei kosan, gimana biaya hidup di sana, apa yang boleh dilakuin, apa yang pokoknya tentang culture-nya. Jadi harus tahu relasi, jadi jangan takut-takut, karena sekarang pada takut-takut kayak segan, jangan tanyain aja, karena kita juga chill guys, ya nggak Bang? Oke. Nah closing statement nih dari Bang Dava yang hari ini udah hadir, silakan buat teman-teman. Kalau dari aku terutama untuk teman-teman yang sekarang udah kelas 12 ya, intinya semangat, terus semangat buat kedepannya,
dulu tentuin arah teman-teman kemana, mau di universitas, mau di perkuliahan atau di kedinasan dan lain-lain. Teman-teman tentuin dari sekarang. Terus intinya semangat untuk kedepannya, karena gimana kita ke depan, kita bakalan bawa alma mater kita kok. Jadi lulusan mana sih dulu gitu kan. Jadi intinya teman-teman semangat untuk niti karirnya ke depan. Oke, dan jangan nyerah ya Bang, Ya, ya. benar-benar. Harus kuat mental dan semangat tuh harus membara gitu, karena ini penentuan lo guys gitu, kalian mau kemana gitu. Dan kalau sistem dari aku, jangan takut mencoba dan jangan malas buat riset, jangan malas buat nyari informasi, karena sekarang itu kita berpacu sama teknologi yang udah semakin canggih ya Bang ya. Kayak kalau kita cuman kayak katak dalam tubruk aja, kita nggak bisa melihat dunia luar teman-teman, karena kita banyak loh ternyata yang bisa dieksplor gitu. Ternyata ada loh pekerjaan seperti ini, ada loh pekerjaan seperti ini. Karena kalau dulu di ini dari saat kelas 12 masih banyak informasi yang keskip Bang. Kayak pekerjaan apa ya, kayak ternyata saat ini kuliah tuh ada ya kerja kayak gini gitu. Jadi teman-teman harus riset, dan gimana cara kita dapat informasi yang up to date, yaitu dengan cara berkomunikasi dengan orang-orang lain, karena orang lain itu pasti punya wawasan yang lebih luas ya Bang ya, lebih mungkin mereka tahu hal yang kita nggak tahu, dan ataupun bisa transfer informasi ya Bang ya, dari lewat komunikasi teman-teman, komunikasi gitu. Oke. Nah sekian kayaknya udah hampir setengah 1 jam, nggak sadar ya udah 1 jam. Maaf Bang kalau dicerewet. Oke, terima kasih. Kami dari segenap panitia festival kampus ataupun Smart Digital TV ngucapin terima kasih kepada Mbak Dafa yang udah berkenan hadir, karena lagi hari kerja ya Bang ya. Aduh, maaf udah menyita waktu Bang Dafa. Semoga sharing session kita hari ini tuh bisa jadi pemantik semangat teman-teman, bisa jadi inspirasi teman-teman untuk milih jurusan, untuk netapin, kayaknya semangat nih mau kuliah di sana, mau kuliah di sini atau segala macam, dan bisa speak dikit gimana planning ke depannya. Oh kalau misalnya kesini, kira-kira kita bakal kesini, atau jadi pokoknya lebih influence aja lah buat teman-teman para penonton hari ini. Kayaknya cukup ya, karena pasti bakal, kalau aku ngomong lagi pasti bakal tambah durasi nih. Aku bakal nutup podcast hari ini. Terima kasih pada Berlianes yang udah dengerin dari awal hingga akhir. Jangan bosan-bosan buat nonton podcast selanjutnya, karena bakal ngundang siapa lagi ya People of Himasma berikutnya. Mungkin teman-teman boleh nih, nanti akan ada Q&A di IG Festival Kampus ataupun IG EPK OSIS. Boleh teman-teman isi pertanyaan-pertanyaan yang sekiranya bisa dijawab nih sama Uda Uni Himasma. Oh ya, tadi kita nyebar ke Q&A di IG. Tapi rata-rata nanyanya skor UTBK. Terus ada yang bilang kita bikin section baca-baca komentar Bang. Aku baca ini ya Bang ya. Atau mungkin Bang boleh juga nanti respon-respon nih. Kak, tutor lolos SNBP. Oh iya, BTW Bang lolos SNBP atau UTBK atau apa? Oh dulu karena aku di Politeknik juga, terus itu kan swasta ya. Cuman dulu aku juga, kalau sekarang SNBT ya namanya. Iya, namanya SNBT. Dulu aku sempat ikut juga, cuman belum lolos gitu kan. Aku dulu ngambilnya di UNAN sama UMP. Cuman kalau untuk yang di kampus aku sekarang, aku masuknya lewat jalur rapor semester 1 sampai 4 gitu. Oke, berarti semangat guys. Semoga lapornya baik-baik aja. Oke. Kalau misalnya aku jawab ya Bang, POV aku sebagai maba, kalau lulus SNBP nggak bisa langsung nggak bisa dari kelas 12 ya Bang, harus di persiapan dari 1 kelas 10, kayak nilainya harus good, kayak 999 mungkin, atau 100 mungkin. Jadi nggak bisa, kita udah kelas 12 tapi baru mikir nih SNBP gimana ya cara lulusnya, nggak bisa teman-teman, salah. Jadi untuk teman-teman kelas 10 dia harus disusun, harus di planning dari kelas 10.
Ini kayak harus ada target. Jadi buat teman-teman kelas 10, kelas 11 harus targetin mau nilainya berapa supaya bisa berpeluang jadi SNBP ya Bang ya. Terus ada pertanyaan, kalau di kuliahan bagusnya jadi mahasiswa yang aktif organisasi atau mahasiswa kupu. Nah, tadi udah di speak juga ya Bang ya. Kata Bang Dava harus balance dunia perkuliahan dan dunia non-akademik gitu. Kalau mahasiswa kupu-kupu bakalan rugi sih ke depannya. Karena nggak ada relasi kan Bang? Iya. Kayak dapat relasi dari mana? Kalau misalnya cuma kuliah pulang gitu. Karena kalau relasi ke cutting juga bisa tutor tugas nggak sih Bang? Ini kayak teman-teman harus ada relasi guys. Ke cutting, ke alumni bahkan. Dulu kuliahnya gimana Bang? Bang dulu kuliah gimana? Jadi ya speak dikit lah gitu dan bangun silaturahmi, betul nggak Bang? Terus lanjut, beasiswa tuh biasanya kita cari sebelum kuliah atau saat kuliah? Bang. Kalau aku dulu pernah nyari beasiswa di pas kuliah pernah. Waktu semasa kuliah itu aku ikut yang dari Kemendikbud waktu itu ya. Cuman banyak kok guys kalau untuk jalur-jalur beasiswa banyak, terutama di daerah atau di wilayah teman-teman kuliah gitu. Nanti cari-cari aja infonya atau dari kembali lagi ke relasi kita tadi, ke cutting atau ke alumni bisa ditanya gitu. Nah, teman-teman kalau perlu info beasiswa boleh dan harus ngikutin festival kampus karena kami nyediain informasi itu sekarang Bang. Kayak jalurnya apa aja, top tier fakultasnya apa aja di kampus-kampus yang teman-teman minatin. Terus ada info beasiswa apa yang bisa teman-teman akses. Jadi kami nyediain informasi seperti itu Bang. Jadi teman-teman harus ikutin Facecamp karena Facecamp kali ini datang atau hadir dengan output yang baru, yang fresh dan yang relate dengan hal yang teman-teman butuhin. Karena kami agak lebih ada sedikit perbedaan nih Bang dari tahun-tahun sebelumnya. Oke. Aduh ya nanya skor UTBK nih bakal dijawab di festival kampus ya teman-teman. Pantengin aja kontennya dan kegiatan festival kampus. Pastiin gak ada yang cabut, pastiin juga gak ada yang tidur ataupun yang skip hari. Jangan sampai bolos. Rugi kalau nggak ikut guys. Iya, jangan berpikiran festival kampusnya masih monoton karena kita berusaha buat teman-teman enjoy buat di acara kita nanti. Lanjut nih, mau langsung lulus UI. Aduh, ada yang bilang mau, aku juga mau kalau gitu mau langsung lulus Unpad gitu. Harus berproses teman-teman, harus step by step berproses dan tumbuh melalui waktu-waktu yang teman-teman jalanin. Kalau udah tahu tujuannya ya jalanin. Iya, jangan berangan kayak mau dapat UI tapi kita nggak belajar. Nggak usaha atau apa. Gak ada teman-teman. Oke, mungkin pertanyaan selanjutnya mungkin bisa dijawab di next podcast atau melalui konten festival kampus. Oke, sekian podcast kita hari ini. Aku Adin dari angkatan 7 dan aku Dava dari angkatan 63. Semoga perbincangan kita tadi bermanfaat bagi teman-teman semua dan memberi semangat baru nih bagi teman-teman mungkin yang hopeless, aduh mau masuk jurusan kemana gitu. Semoga podcast ini bisa berdampak baik dan bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di kepala teman-teman. Aku Adin, see you!